Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Jumat 17 April 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang luar biasa tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah besar pemukim Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pada Senin waktu setempat, yakni 10 April 2023. Sebanyak 1.531 pemukim Israel menyerbu Masjidil Aqsa dari arah pintu gerbang Al-Maghribah. Mereka berkeliling halaman melakukan aksi provokasi di bawah penjagaan ketat pasukan Israel yang banyak dikerahkan di masjid dan pintu gerbang, kata kantor berita Wafa. Para pemukim juga masih membatasi masuk jamaah warga Palestina ke dalam masjid dan mencegah kaum muda untuk masuk. Menurut laporan Wafa juga, mengapa kejahatan Israel terus berulang? Apakah para pemimpin dunia Islam hanya memberikan aksi retorika minus tindakan nyata? Apakah persoalan Palestina lebih tinggi dari sekedar urusan kemanusiaan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Haji Heru Laude Ilyasa dari FKU Aswaja. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Inge. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat ini 10 hari terakhir. Hmm. Baik, Yai. Masya Allah di ya 10 hari terakhir ini kabar mengejutkan datang jadi Masjidil Aqsa. Setelah diserang, maka Israel kemudian kembali mempertontonkan kekejamannya terhadap Muslim Palestina ke hadapan dunia, ya. Pada Rabu malam 5 April 2023, puluhan polisi Israel menyerbu Masjidil Aqsa di Yerusalem Timur. Saat itu sekitar 20.000 kaum muslim sedang menunaikan sholat tarawih di dalamnya. Nah, mengapa kejahatan Israel ini terus berulang, ya? Iya, em, perlu untuk kita pahami tentang hubungan antara Israel kemudian eh, para penduduk Palestina, kaum muslimin. Itu di sana ada aktivitas yang digerakkan oleh Zionisme, ya. Dan Al-Fakir ingin mengulas ya latar belakang sejarah yang ke belakang sehingga kemudian nanti akan bisa tergambar mengapa kok kemudian peristiwa-peristiwa itu akan terulang dan akan terulang terus ya sehingga tujuan-tujuan dari Zionisme itu akan terwujud ya. Yang pertama bahwasanya istilah dari Zionisme itu sendiri dikenalkan oleh Nathan Berbaum di New York pada tanggal 1 Mei 1776 ya atau 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat. Yaitu sebuah gerakan yang secara historis ideologis itu mempunyai makna politis, yaitu gerakan untuk memulangkan kembali ya diaspora Yahudi yang telah diusir dari wilayahnya ya di seluruh dunia ini dan mereka ingin bersatu kembali kemudian pulang ya dan kemudian membentuk sebuah negara baru. Nah, kemudian pada tahun 1806 ya, Dewan Senat Yahudi berkumpul ya, diundang oleh Napoleon Bonaparte untuk mendapatkan bantuan keuangan. Jadi Napoleon itu kesulitan keuangan dan dia meyakinkan kepada Yahudi agar memberikan bantuan dan imbalannya adalah tanah Palestina. Sehingga upaya untuk ingin menjadikan Palestina sebagai wilayah dari uh, Yahudi itu sudah terjadi sejak lama ya. Pada
tahun 1800 itu sudah diungkit-ungkit oleh Napoleon Bonaparte. Dia katakan, wahai Yahudi, mari membangun kembali kota Yerusalem lama. Kemudian pada tahun 1896 Masehi, gerakan Zionisme politik eh, untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina ini dibaharui lagi oleh Theodor Herzl, ya, yang selanjutnya dikenal sebagai bapak pendiri Zionisme modern. Ya. Ini ada dalam buku yang ditulis oleh dia, ya, The Judenstaat atau The Jewish State, ya, negara Yahudi. Pada tahun itu, tahun yang sama, ya, seorang financier Yahudi datang ke Sultan Hamid II di Istanbul dan dalam kondisi kekurangan keuangan saat itu di Daulah Khilafah Istanbul sedang dalam keadaan sulit. Kemudian ditawarilah oleh Yahudi itu eh, apa harta, ya. Apa kemudian yang dijadikan yang disikap yang dilakukan oleh sang sultan. Beliau mengatakan, jangan lagi membicarakan soal ini sebab saya tidak dapat memberikan sejengkal tanah pun kepada orang lain karena tanah atau negeri itu bukan milik saya tetapi milik rakyat. Rakyat saya berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah mereka. Biarkanlah orang Yahudi menyimpan berjuta-juta emas mereka di peti mereka. Jadi ini adalah jawaban seorang pemimpin Islam saat itu yang tidak akan melepaskan sejengkal tanah pun dari Palestina itu kepada Yahudi, kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun kemudian diberikan imbalan yaitu bantuan harta yang banyak. Kemudian satu tahun selanjutnya 1996 Masehi, Kongres Zionisme di Basel, Swiss. Ada satu keputusan penting di situ, yaitu sesungguhnya, ya, cita-cita Zionisme adalah mendirikan tanah air untuk bangsa Yahudi yang diakui secara resmi dan secara hukum. Sehingga dengan pendirian negara itu, ya, maka bangsa Yahudi bisa hidup dengan aman dari tekanan-tekanan, dan tanah air itu tiada lain adalah Palestina. Kita memahami bahwasanya eh, diaspora Yahudi di seluruh negara di dunia ini banyak mengalami tekanan-tekanan. Mereka dibunuh, mereka apa eh, secara rasial mereka disakiti, ya, sehingga mereka ingin sebuah kekuatan, dan kekuatan itu mereka harus mempunyai negara. Jadi ini menjadi eh, landasan mengapa kok kemudian Palestina itu begitu penting bagi Yahudi, ya, sehingga Zionisme itu kemudian akan berupaya dengan sungguh-sungguh agar kemudian Palestina itu mereka bisa kuasai. Kemudian setelah Kongres di Basel, eh, Zionisme ini kemudian berupaya untuk menggulingkan Sultan Hamid II dengan menjatuhkan khilafah pada saat itu melalui Inggris, ya. Kemudian kita mendapatkan satu makalah yang dikatakan oleh Sultan Hamid II, pernyataan beliau, ya. Beliau mengatakan, seandainya kalian membayar dengan seluruh isi bumi, aku tidak akan menerima tawaran itu. 30 tahun aku mengabdi kepada kaum muslimin dan kepada Islam itu sendiri. Aku tidak akan mencoreng lembaran sejarah Islam yang telah dirintis oleh nenek moyangku, para sultan dan khalifah Utsmaniyah. Sekali lagi aku tidak akan menerima tawaran kalian. Inilah jawaban dari seorang khalifah yang akan terus menjadikan benteng menjaga Palestina. Kemudian tahun 1917 Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour dan menjanjikan tanah air bagi Yahudi di Palestina. Sehingga setelah deklarasi Balfour itu kemudian Zionisme mendorong
migrasi besar-besaran ke Palestina. Pada tahun 1918, lalu Palestina jatuh, Jenderal Allenby merebut Palestina dan Khilafah Turki Utsmaniyah, dan secara resmi mandat atas Palestina diberikan kepada Inggris oleh PBB dan Palestina dibagi menjadi dua. Jadi kita memiliki satu benang merah antara Zionisme, kemudian Inggris dan PBB yang berperan di dalam eh, menyerahkan Palestina Palestina kepada Zionisme Yahudi. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1948 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Israel. Kemudian pada tanggal 15 Mei 1948 terjadilah yang disebut sebagai peristiwa An-Nakbah atau Palestinian Catastrophe, yaitu pengusiran uh, penduduk Palestina yang berjumlah sekitar 700.000 diusir dari tanah airnya. Dan derita itu akan terus mereka alami sampai kemudian Zionis itu berhasil betul-betul menjadikan Palestina sebagai uh, negara mereka dan mereka akan mengembangkannya untuk menjadikan Yahudi menguasai dunia. Jadi mengapa kok kemudian di sana terus terjadi? Karena cita-cita yang ditetapkan oleh Zionisme itu sampai sekarang belum terjadi. Jadi itu yang menjadi alasan mengapa kok um, peristiwa-peristiwa itu terus berulang dan terus berulang dan nanti akan terus berulang sampai mereka itu berhasil mengusir menguasai Palestina dari kaum muslimin. Ya, Yai. Terhadap aksi biadab Israel yang terus berulang ini, apakah para pemimpin dunia Islam lagi-lagi hanya memberikan aksi retorika minus tindakan nyata? Kok sepertinya seperti apa ya? Seperti film sihir, hanya sekedar mengutuk saja, kutukan, kutukan dan kutukan. Tapi ya nggak pergi-pergi juga Israelnya gitu. Jadi butuh tindakan nyata. Ini gimana ya? Iya, sebenarnya ini menunjukkan himmah dari para pemimpin kaum muslimin itu tidak ada terhadap Islam. Tidak kita dapatkan karakter sebagaimana Sultan Hamid II yang dalam keadaan sulit, sesulit apapun kondisi negara saat itu, dia tidak akan eh, menyerahkan eh, Palestina itu kepada musuh, pada Yahudi. Dan mengapa kok kemudian para pemimpin di dunia Islam itu tidak mempunyai himmah terhadap eh, terhadap saudara kita di Palestina, karena mereka sebagai seorang pemimpin itu hanya untuk mempertahankan kepemimpinannya, mempertahankan jabatannya. Jangankan jauh untuk um, me- memperjuangkan kaum muslimin di Palestina, mereka tidak memperjuangkan kaum muslimin di negerinya sendiri, sehingga mereka tidak bisa diharapkan untuk kemudian memberikan solusi yang praktis, solusi yang nyata. Dan mereka hanya lip service, memberikan retorika yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh seorang rakyat yang lemah, yang hanya memberikan apa namanya ucapan-ucapan bela sungkawa dan seterusnya. Tapi seorang pemimpin seharusnya dia uh, memberikan kekuatannya, mengirimkan pasukannya, mengancam kepada Yahudi Israel, kemudian memberikan sanksi-sanksi politik kepada mereka. Maka itulah yang seharusnya dilakukan. Iya, Yai. Jadi kalau kita lihat ini eh, kebiadaban dan kebencian Israel terhadap kaum muslim sudah begitu terbuka. Namun anehnya, seperti Arab Saudi ini melakukan normalisasi hubungan dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Indonesia kemarin ya alhamdulillah. Jadi meskipun tidak jadi tuan rumah tim Piala Dunia U20 juga mereka tetap kekeh untuk tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, meskipun ini ya ada juga suara-suara yang meminta Indonesia melakukan normalisasi terhadap
dengan Israel. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait masalah ini sehingga harapannya ini bisa didengar oleh negeri-negeri kaum muslimin yang lain, sikap tegas Islam terhadap Zionis Israel ini bagaimana? Iya, seharusnya sebagai seorang pemimpin Islam dan memimpin kaum muslimin di wilayahnya, maka seharusnya para pemimpin itu menjadikan sandaran Al-Quran, sandaran As-Sunnah sebagai acuan, baik itu terkait dengan politik di dalam negeri ataupun politik di luar negeri. Bagaimana kemudian politik luar negeri, negeri-negeri kaum muslimin kepada musuh, maka sebenarnya hanya bisa dilihat bagaimana sikap mereka kepada kita. Dan kita melihat bahwasanya Yahudi eh, Israel itu kategorinya adalah kafir harbi. Maka hubungan diplomatik kita dengan Yahudi adalah dengan hubungan perang. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pemimpin Islam di di dunia. Nah, kita melihat kalau kemarin itu sempat rame-rame apa U20 ya, sepak bola di bawah 30 tahun, 20 tahun itu ditolak bermain di Indonesia itu juga karena tekanan-tekanan dari kaum muslimin yang tidak rela agar kemudian negeri ini dijadikan sebagai tempat bermain mereka. Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh mereka adalah pengakuan, ya, adalah pengakuan, pengakuan secara politik. Karena di dalam permainan itu sepak bola itu mewakili negara, ya, bukan mewakili klub apa begitu, tetapi dia adalah mewakili negara yang akan dikibarkan adalah bendera negara dan inilah yang dibutuhkan oleh Zionisme. Sehingga kita juga tidak bisa melihat bahwasanya aktivitas olahraga itu juga tidak terlepas daripada aktivitas politik, tetapi aktivitas itu adalah juga terkategorikan sebagai sebuah aktivitas Zionisme yang mereka berupaya agar entitas Yahudi di Palestina itu uh, dianggap sebagai sebuah entitas yang resmi, lalu mereka bisa berdiri sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Jadi itu para pemimpin di dunia seharusnya bersatu dan menjadikan hubungan kita dengan Yahudi adalah Yahudi di Israel itu adalah hubungan hubungan perang. Ya, next ya. Apakah permasalahan di Palestina ini lebih dari sekadar peri kemanusiaan walaupun ya ini yang paling kelihatannya yang paling sering menonjol. Tapi apakah memang ini lebih dari sekedar peri kemanusiaan ya? Iya, em, kalau kita melihat dari semangat Zionisme itu sendiri, maka semangat itu adalah disemangati dengan aktivitas agama. Jadi Yahudi memahami bahwasanya eh, apa mereka adalah sebagai kaum yang harus pulang ya, kemudian ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah milik mereka dan terjadilah kemudian pertarungan agama yang kemudian gerakannya adalah gerakan eh, politik. Nah, sehingga ketika terjadi peristiwa pengusiran, kemudian pembunuhan dan seterusnya yang terjadi di Palestina ini, maka kaum muslimin tidak boleh melihatnya hanya sebagai sebuah aktivitas politik, tetapi ini juga merupakan aktivitas agama. Dan ini tidak bisa kita lepaskan. Karena apa? Karena Al-Aqsa itu adalah bagian daripada keyakinan atau atau bagian daripada akidah kaum muslimin di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan, menjalankan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW itu setelah dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, sehingga kemudian umat Islam melihat ini tidak sekedar peristiwa politik, tetapi ini adalah juga peristiwa agama, sehingga kaum muslimin itu tidak harus hanya sekedar tersinggung ghorizatul baqoknya, naluri emosinya, tetapi juga naluri agama itu pun juga harus tersinggung ketika Masjidil Aqsa itu dikotori oleh
mereka. Iya, terakhir ya. Para pemimpin dunia Islam, terutama negara-negara Teluk yang bertentangan dengan Palestina, ini kayaknya nggak punya nyali. Padahal yang diusir, dibunuh, bahkan anak-anak ikut dibunuh juga, ini adalah saudara seiman mereka. Padahal di tangan mereka ada kekuatan militer yang cukup, punya pesawat tempur, punya tank, punya eh, artileri gitu. Nah, sebenarnya bagaimana langkah real untuk menghadapi Israel ini ya? Ya, eh, yang pertama bahwa yang perlu kita pahami, keberanian Israel untuk eh, merebut Palestina itu setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Ini yang kita garis bawahi. Karena inilah yang menjaga. Nah, ketika penjaganya tidak ada, itu artinya menjadi lemahlah kemudian kaum muslimin. Sehingga kemudian pecahnya kaum muslimin menjadi negara-negara bangsa. Ini pula yang menjadi sebab persoalan Palestina ini tidak selesai. Maka kalau kita ingin serius untuk memberikan solusi terhadap Palestina ini, tidak bisa kita itu menghindar dari menegakkan kembali kekhalifahan. Karena kekhalifahan itu saja yang mampu untuk merangkai seluruh kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Khilafah itulah yang akan menghapus kekuatan-kekuatan politik bangsa-bangsa menjadi satu kekuatan global, dan khilafah itulah yang mampu untuk memerintahkan untuk melakukan jihad besar. Karena Israel itu meskipun dia kecil tetapi dia di backup oleh negara-negara yang lain, Amerika, Inggris, dan yang lainnya, PBB. Maka yang harus kita lakukan dan harus kita sadari saat ini adalah momentum untuk kita kemudian menyadari bahwasanya umat Islam itu harus mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu yang mampu untuk menghadapi Israel serta para penyokong-penyokongnya itu adalah tidak lain adalah kekuatan uh, kaum muslimin, yaitu khilafah Islamiyah. Jadi ini yang harus kita perjuangkan terus. Iya, baik. Jadi, Masya Allah, di bulan Ramadan ini, di 10 malam terakhir ini, kita menghadapi sebuah kenyataan yang menyesakkan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina tetap dalam penjajahan Israel. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua, seperti kata uh, Yai, Yai Heru Ilyasa tadi, bahwa butuh perlawanan. Dan perlawanan itu harus berada di bawah sebuah persatuan kaum muslimin, yaitu di bawah naungan khilafah. Baik, terima kasih Yai atas waktunya. Semoga Yai sekeluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan salam sukses dan Amin. semangat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah pemirsa khilafah ini yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya, Nanang Setiawan, undur diri. Tetap semangat untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan, eh, menjemput Lailatul Qadar, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa humikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.